9 tanda gebetanmu hanya ingin jadi temanmu saja. Apa kamu sudah ngebet pengen jadian sama gebetan barumu, tapi kamu masih bimbang? Ketimbang buang-buang waktu ngejar yang gak pasti, mending kamu ketahui, apakah dia juga sebenarnya mau menjalin hubungan lebih dalam denganmu, atau menganggapmu cuma sekedar berteman? Gak pakai banyak omong, langsung kita bahas. Subscribe channel Tali Asmara ini, dan dapatkan informasi, tips, motivasi, edukasi dan inspirasi seputar dunia cinta dan asmara. Tanda-tanda ini bisa kamu pakai sebagai acuan untuk meneruskan hubungan dengan gebetanmu atau segera menyudahi. 1. Kurang hasrat mendekat secara fisik. Ketika kamu menyukai seseorang, hal natural yang terjadi adalah ingin selalu dekat secara fisik di setiap kesempatan. Mulai dari waktu makan, nonton film, hingga kontak fisik yang lebih intim, seperti berpelukan atau merangkul. Ketika dia ingin melakukan hal itu, artinya ia ingin selalu masuk ke area personalmu. Sentuhan fisik adalah indikator apakah seseorang menyukaimu atau enggak. Seorang analis perilaku Jeff Schafer menulis pada laman Psychology Today, jika kamu menyentuh seseorang dan orang tersebut menarik dirinya, itu artinya orang tersebut gak menyukaimu atau gak siap untuk hubungan yang lebih dalam. Jadi jika gebetanmu gak pernah melakukan pergerakan di dekatmu, atau justru malah menghindari situasi yang memungkinkan terjadinya kontak fisik dengan kamu, artinya dia kurang hasrat menjalin hubungan romansa denganmu. 2. Kalau bertemu kamu malas berdandan. Seseorang yang memang gak tertarik membina hubungan romantis denganmu, biasanya gak mau repot-repot bersolek ketika bertemu denganmu. Tentunya hal ini gak berlaku bagi wanita yang memang senang memerhatikan penampilannya di setiap saat. Kebanyakan dari kita menyesuaikan penampilan, bahasa tubuh dan kata-kata kita dengan situasi dan kondisi. Ketika gebetanmu gak menyadari keberadaanmu, sehingga dia perlu menyesuaikan penampilannya, maka kemungkinan besar dia hanya merasa nyaman untuk sekedar bergaul saja. 3. Irit waktu jika ketemu kamu. Jika kamu adalah pihak yang selalu mengajak gebetanmu untuk pergi atau sekedar makan bersama, itu bisa jadi sinyal buruk. Apalagi jika dia menjawab ajakanmu itu dalam waktu yang cukup lama. Setiap orang punya kesibukan, tapi kita selalu meluangkan waktu untuk hal yang dianggap penting. Ketika seseorang memberi respons yang lama, itu artinya dia menganggap kamu gak penting dan dia gak tertarik denganmu. Sebenarnya bukan dia gak punya waktu untuk kamu, tapi dia gak punya prioritas untuk kamu. 4. Gak mencemaskan keadaanmu. Ketika kita merasa nyaman dengan seseorang, kita pasti akan berbagi segala hal dengannya, bahkan hingga rahasia terkecil. Namun, ketika seseorang gak lagi cemas untuk berbagi segala hal pribadi padamu, maka bisa jadi dia gak mau memupuk perasaan apapun terhadapmu. Bahkan ketika kamu sedang dalam keadaan bermasalah pun, dia gak bakalan merasa cemas dengan kondisimu. Dari sini seharusnya kamu mulai bisa mengambil sikap yang tepat. 5. Enggan untuk berbagi alias tertutup. Ketika gebetanmu gak pernah mengungkapkan perasaan atau hal yang mengganjal hatinya, itu bisa jadi tanda dia hanya menganggapmu teman biasa. Penulis Richard Bach mendeskripsikan belahan jiwa adalah sebagai dua orang yang bisa cocok dengan sempurna seperti kunci dan gembok.
Ketika kita merasa cukup aman untuk membuka gembok tersebut, kita bisa benar-benar menjadi diri kita. Demikian kata Bah. Jika dia gak mau menunjukkan dirinya yang sesungguhnya, itu bisa menjadi tanda buruk untuk perjuangan ngegebet dia. Kalau gebetanmu rada tertutup, seharusnya kamu bisa ambil langkah yang bijak. 6. Sengaja ngomongin orang yang dia suka di depanmu. Ini adalah tanda yang sangat bisa membantu kamu agar kamu segera lupain gebetanmu. Jika dia secara terang-terangan ngomongin orang yang dia taksir di depanmu, ini hampir pasti gak akan ada potensi hubungan romantis antara kamu dan dia. Sebab seseorang yang menyukaimu gak akan mau merusak kesempatannya untuk bersama selalu denganmu. Jadi ngapain terus-terusan ngegebet dia? Kamu bisa capek dan buang-buang waktu, padahal di luar sana masih banyak yang lagi nungguin kamu. 7. Gak pernah ceritain kamu ke orang dekatnya. Teresa Herring, seorang terapis keluarga dan pernikahan berlisensi, menjelaskan, ketika seseorang benar-benar menyukaimu, maka dia akan melibatkanmu dalam kehidupannya. Dia akan berusaha untuk mengenalkanmu pada teman dekat atau keluarganya. Ketika dia menolak memperkenalkanmu pada orang-orang terdekatnya, atau dia juga menarik diri saat kamu ajak kenalan dengan orang terdekatmu, itu artinya dia ragu terhadap menjalin hubungan lebih dalam denganmu. Bisa juga berarti kalau dia sebenarnya udah punya yang dia cintai. Apa kamu sekarang sedang di kondisi seperti ini? Sekarang kamu tahu apa yang hendak kamu lakukan? 8. Gak mau mengingat hal sepele tentangmu. Seseorang yang sedang jatuh cinta akan berusaha mengingat banyak hal kecil tentang orang yang padanya dia jatuh cinta. Mulai dari hari ulang tahunnya, warna favoritnya, hingga makanan kesukaannya. Sehingga hal-hal kecil yang mereka ingat dan lakukan sangatlah punya arti. Namun, jika kamu merasa apa yang kamu katakan padanya selalu masuk telinga kanan dan keluar telinga kiri, artinya kesempatan untuk membina hubungan romantis sangat kecil. Nah, apakah sampai di sini kamu dapat inspirasi? Setelah mengetahui tanda-tanda yang saya paparkan tadi, saya harap kamu memperoleh inspirasi untuk segera mengambil tindakan bijak. Oke, sekarang kita ke tanda terakhir. Bertanya tentang kehidupan percintaan. Jika dia menyukaimu, ada kemungkinan dia gak pengen tahu tentang kehidupan asmaramu. Dan adalah ini hal yang biasa. Ketika kamu menyukai seseorang, kamu cenderung gak ingin mendengarkan perasaan romantis orang tersebut terhadap kekasihnya. Nah, ketika gebetanmu menunjukkan ketertarikan terhadap kehidupan percintaanmu dan kepo pengen mendengarkannya, itu adalah signal kuat kalau dia hanya mau menjalin hubungan sebagai teman saja. Sebelum saya tuntasin video ini, saya akan sangat menghargai jika kamu support channel ini dengan cara mensubscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Kamu juga boleh tinggalin like dan komen. Salam kemesraan dan sampai jumpa di konten saya lainnya. Bye-bye.